Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas dari kelompok 2 data mining dalam wilayah pertambangan. Saya memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama ada Claudine Evia Putri, kedua Guritno, Putu Asmoro, ketiga Indra Fani, keempat Rifan Maulana, kelima Muhammad Al-Azimha, keenam ada Muhammad Budiawan, dan ketujuh ada Muhammad Fakih, saya sendiri, dan ke-8 Irfan Samadi. Saya sendiri bernama Muhammad Fakih, NIM saya 220 40 10 10 203. Kita masuk dulu ke bab 1 pendahuluan. Data mining ini merupakan proses untuk mengekstrak informasi yang berguna dari kumpulan data yang besar, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai sektor industri. Dalam konteks industri pertambangan, penerapan data mining sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses produksi, serta mendukung keputusan strategis. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan kemampuan pengolahan data, perusahaan pertambangan kini dapat memanfaatkan data yang ada untuk mengidentifikasi pola-pola yang tersembunyi, memprediksi kondisi masa depan, dan melakukan perbaikan dalam proses produksi. Kita mengenal dulu apa sih itu KSDM method. KSDM method itu sendiri adalah suatu proses yang terdiri dari 6 tahapan dalam pemrosesan data mining. Yang pertama itu ada business understanding, yaitu memahami tujuan bisnis dan mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian yang kedua ada data understanding, mengumpulkan dan mengeksplorasi data untuk memahami karakteristik dan kualitas data. Kemudian yang ketiga ada data preparation, membersihkan dan mempersiapkan data agar siap untuk dianalisis, transformasi, penghapusan duplikasi, penanganan data hilang. Kemudian yang keempat ada modeling, menerapkan algoritma dan teknik analisis data untuk membantu membangun model prediktif. Kemudian yang kelima ada evaluation, yaitu mengevaluasi model untuk memastikan hasilnya sesuai dengan tujuan bisnis. Dan yang terakhir deployment, mengimplementasikan model dalam operasional bisnis untuk penggunaan nyata. Enam tahapan ini akan kita bahas satu persatu, yaitu business understanding. Perusahaan pertambangan menggunakan berbagai macam alat berat untuk menggali, mengangkut, dan memproses material tambang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan adalah mengelola konsumsi bahan bakar alat berat dengan efisien, karena bahan bakar merupakan salah satu komponen biaya operasional terbesar. Adapun tujuannya adalah memprediksi konsumsi bahan bakar untuk alat berat, kemudian menemukan variabel input yang dipengaruhi oleh pengemudi mempengaruhi dalam konsumsi bahan bakar tersebut. Kemudian pengenalan tentang Python. Dalam menjalankan penelitian ini, kami menggunakan Python untuk menganalisis data tersebut demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Kita mulai dengan pengambilan data sheet pada CAN unit yang berhubungan dengan Field Management System dengan total raw data 215.662. Jadi data ini kita ambil dari CAN di masing-masing unit CAN unit alat berat di daerah pertambangan. Oke, yang pertama kita import library, kita import pandas, numpy, dan matplotlib. Kemudian kita def datanya, kita load datasheetnya, kita masukin ke Python. Kita melakukan data cleaning dari data set yang ada itu agar mudah untuk kita teruskan ke tahap selanjutnya. Kita harus cleaning dulu datanya, seperti df info, df isno, sum, df sep, df isno, sum. Kemudian saat cleaning data itu harus kita eksplorasi lagi. Agar mendapatkan hasil yang lebih bagus seperti ini, dan membuat box plot seperti ini. Begitupun juga dengan codingannya. Kita eksplorasi data seperti ini. Engine 1 hasil yang pada, engine full rate, engine 1 speed, live work, itulah yang kita ini kita tampilkan seperti ini. Nah, ini adalah tahap modeling. Jadi modeling ini kita menggunakan SVR. Kita memisahkan antara dua parameter, yaitu prediksi dan aktual, yang menggunakan SVR dan menggunakan linear regression.
Kemudian hasil evaluasinya, variabel dalam data yang memiliki pengaruh besar terhadap konsumsi bahan bakar adalah engine, akselerator pedal, posisi 1%. Gambar heat map memberikan gambaran bahwa nilai engine satu alasan pedal posisi memiliki pengaruh lebih besar terhadap engine fuel rate sebesar 0,84, yang berarti bahwa apabila nilai engine satu alasan pedal 1% naik, maka konsumsi bahan bakar juga naik. Jadi nilai dari akselerator pedal atau kita sebut itu throttle pedal itu berbanding lurus dengan jumlah bahan bakar yang dipakai dalam unit. Adapun deployment-nya adalah penerapan dalam kendaraan. Menggunakan model ini untuk memantau dan mengatur posisi pedal akselerator agar konsumsi bahan bakar lebih efisien. Kemudian penerapan dalam sistem manajemen armada menggunakan model untuk memberikan rekomendasi kepada pengemudi atau sistem untuk mengoptimalkan pengoperasian kendaraan dan mengurangi pemborosan bahan bakar. Kemudian ada integrasi dalam dashboard menyediakan data secara real time kepada pengemudi atau operator armada tentang pengaruh posisi pedal akselerator terhadap posisi bahan bakar, sehingga mereka bisa mengambil langkah proaktif untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.